Hai, balik lagi sama aku Nida Nadia Filanti di video mingguan FSP kayak biasa ya. Untuk kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu pekerjaan berkerasan jalan. Yaitu aku mau ngebahas lebih tepatnya ke yang aspal ya, karena kita tuh dulu pernah ngaspal di beberapa terus milen, dan aku mau bahas aspal itu gimana sih struktur lapisannya, kemudian sebenarnya ada berapa sih lapisan atas tuh ada berapa macam lapisan atas flexible pavement atau aspal itu. Nah sekarang aku mau mulai bahas ya. Yang mau aku bahas sekarang itu adalah perkerasan jalan yang flexible pavement. Flexible pavement itu adalah perkerasan jalan yang lebih lentur. Jadi biasanya itu pakai aspal kalau lebih lentur tuh. Terus kalau misalnya flexible pavement itu dia kelenturannya tuh berfungsi untuk menciptakan kenyamanan kendaraan saat melintas di atasnya. Jadi kalau mau milih ini juga kita harus perhatiin kayak biasa dalam dalam teknik sipil itu kita harus merhatiin tiga komponen utama, yaitu biaya, waktu, mutu. Dan untuk komponen-komponen lapisan perkerasan jalan yang fleksibel atau flexible pavement itu ada 4 komponen, yaitu yang pertama adalah tanah dasar atau subgrade, yaitu ini adalah permukaan tanah yang biasa ya diuruk, itu tanah dasarnya, elevasi yang kita mau. Tanah dasar ini itu sangat vital atau benar-benar penting, karena kalau bisa nggak ada deformasi ataupun adanya perubahan gitu, kita harus tetek gitu. Kalau misalkan tanah subgrade itu harus tetek. Sama kalau misalkan ada air, dia tuh harus bisa ngontrol dirinya biar dia tuh nggak ikut kebanyakan airnya, karena kalau kebanyakan air tuh pasti ada faktor kembang susutnya, dan daya dukung tanah dari si subgrade-nya tuh harus bagus. Terus yang kedua itu ada lapis pondasi bawah atau sub base course. Lapis pondasi bawah itu letaknya tuh di antara subgrade sama lapis pondasi yang atasnya. Fungsi lapis pondasi bawah itu yang pertama sebagai bagian konstruksi perkerasan yang mendukung dan menyebarkan beban roda. Jadi itu kayak kalau misalkan di struktur ya, kayak kolom, balok gitu. Jadi kayak nerusin ke pondasi. Nah, si subgrade itu pondasinya. Terus mencapai efisiensi penggunaan material relatif lebih murah karena lapisannya selebihnya dapat dikurangi tebalnya. Terus untuk yang ketiga itu untuk mencegah tanah dasar masuk ke dalam lapis pondasi. Dia tuh kayak penengah antara subgrade sama lapis pondasi. Terus yang keempat itu sebagai lapis pertama agar pelaksanaan dapat berjalan lancar. Terus yang ketiga itu ada lapis pondasi atau base course. Base course itu adalah bagian perkerasan yang terletak di antara lapis permukaan dengan lapis pondasi bawah atau dengan tanah dasar bila tidak menggunakan lapis pondasi bawah. Fungsi lapis pondasi itu yang pertama sebagai bagian perkerasan yang menahan roda, yaitu dia nahan, nggak mendistribusikan, dia nahan. Terus yang kedua itu sebagai peletakan terhadap lapis permukaan. Kemudian bahan untuk lapis pondasi itu harus cukup awet dan kuat untuk menahan beban-beban roda. Sebelum menentukan suatu bahan untuk digunakan sebagai bahan pondasi, kayaknya harus dilakukan penyelidikan gitu atau pertimbangan sebaik mungkin. Ini yang cocok apa ya? Misalkan pakai apabila banyak kendaraan, apakah dia jalan ramai, apa jalan nasional atau jalan apapun, kita tuh bisa menyesuaikan gitu pakai material apa. Keempat, lapisan paling atas yaitu lapis permukaan atau surface course. Lapisan permukaan itu bagian perkerasan paling atas dan berfungsi sebagai pertama bahan perkerasan untuk menahan beban roda. Yaitu beban roda itu langsung ke lapisan permukaan. Jadi beban roda itu kayak bertemunya roda dengan kayak perkerasan jalannya itu. Yang kedua sebagai lapisan rapat air, jadi tuh dia harus bersifat kedap, jadi dia bisa menahan air biar nggak masuk ke dalam dan biar tanahnya tuh lebih stabil. Terus yang ketiga sebagai lapisan aus atau wearing course. Kenapa aku bahasnya tentang flexible pavement itu karena biasanya untuk aspal itu diperlukan, jadi kita nyari aspal yang bisa lebih kedap air. Kemudian aspal itu enaknya tuh sebagai bantuan tegangan tarik
Terus yang ketiga itu dia juga daya dukung lapisan terhadap beban roda lalu lintasnya tuh jadi tinggi juga. Macem-macem aspal tuh banyak loh di Indonesia tuh, kayak aspal tuh nggak cuma aspal doang gitu. Ya ada beberapa flexible pavements, itu ada beberapa jenis lapis permukaannya. Itu yang pertama kayak laston, lapis aspal beton. Itu lapis aspal beton atau laston adalah merupakan suatu lapisan pada konstruksi jalan yang terdiri dari agregat kasar, agregat halus, filler, aspal keras yang dicampur dan dihamparkan dipadatkan dalam keadaan panas tertentu. Yang kedua ada lapis penetrasi makadam atau lapen. Terus yang ketiga ada lapis asbeton campuran dingin, banyak banget sumpah dingin. Ada juga hot rolled aspal, terus juga ada buras, yaitu laburan aspal. Lucu banget. Laburan aspal itu merupakan lapis tertutup terdiri dengan ukuran butir maksimum dari lapisan aspal taburan pasir 9,6 mili sampai dengan atau 3,8 inch. Terus macam-macam aspal itu ada lagi burtu atau laburan batu satu lapis. Jadi itu aspalnya tetap tapi bahan campuran lapisan perkerasannya itu banyak gitu, macam-macam. Kayak ada lagi nih burda laburan batu 2 lapis. Terus laston atas atau lapis aspal beton pondasi atas. Kemudian laston bawah, lapis aspal beton pondasi bawah. Terus ada lapis tipis aspal beton atau lataston. Kemudian ada lapis tipis aspal pasir atau latasir. Aku baru tahu sebenarnya, aku baru tahu ada banyak macam-macam. Kayak aspal tuh nggak cuma digelar aja, dia juga ada campurannya tuh macam-macam. Ada aspal makadam juga. Kemudian nanti aku bakal kasih gambar potongan, misalkan kita pakai perkerasan flexible pavements itu ntar kayak gimana, kayak gini. Sekian dari saya untuk isi materi video ini tuh aku ngambil dari websitenya DPUPR, dpupr.grobogan.co.id. Jadi dia tuh ngebahas tentang konstruksi kontur fleksibel pavement, dan itu benar-benar aku baru tahu ternyata gak cuma satu macam aja, ternyata banyak banget loh kayak perkerasan aspal tuh. Itu baru aspal, belum yang rigid pavement ya, yang biasa dari beton. Nanti di kesempatan selanjutnya aku bakal bahas yang rigid atau yang perkerasan kaku. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.